Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riris Karisma Dewi, CGP Angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya. Bersama fasilitator nomor 0624 Bapak Hedi Ali Ramdana SSN MPD dan pengajar praktik Bapak Haji Apep Zainal Mustafa SPD MPD. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas saya nomor 1.1.A.8 terkait koneksi antar materi refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Untuk membuat koneksi antar materi pada modul 1.1 terdapat 3 pertanyaan yang perlu saya jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik lagi agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan barusan, alangkah baiknya saya memaparkan terlebih dahulu intisari materi yang saya dapatkan di modul 1.1. Bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah 1. Pendidikan bersifat menuntun. Yang kedua, tujuan pendidikan ialah menjadikan anak sebagai manusia merdeka. Yang ketiga, pendidikan haruslah berdasarkan kodrat alam dan zaman peserta didik. Yang keempat, peserta didik perlu mencapai budi pekerti, yaitu adalah keselarasan antara cipta, rasa, karya, dan karsa. Kemudian yang kelima, kodrat anak ialah bermain. Nah, kemudian pembelajaran harus dilakukan dengan menghamba pada anak, yaitu adalah berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, anak bukan kertas kosong yang bisa dilukis semau kita. Nah, itu semua adalah simpulan atau intisari yang bisa saya dapatkan dari materi modul 1.1. Baik, sekarang kita jawab ketiga pertanyaan pemantik tadi. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama yang saya percaya itu adalah proses pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher centered yang menyebabkan siswa menjadi pasif. Artinya, segala aktivitas yang terjadi di kelas itu tergantung pada guru. Guru yang menentukan. Jadi, anak-anak hanya duduk diam, pasif, mendengarkan guru yang notabene menggunakan metode ceramah. Kemudian yang kedua, semua anak harus memiliki potensi dan kemampuan yang sama sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, ini memang sering terjadi atau bahkan sering saya lakukan, yaitu adalah anak-anak disuruh atau dituntut untuk bisa mencapai kompetensi tertentu tanpa tahu karakteristiknya, tanpa tahu minat dan bakatnya, tanpa tahu bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian, anak bagaikan kertas kosong yang perlu dilukis oleh guru sedemikian rupa. Nah, itu juga saya akui itu menjadi kepercayaan saya pada saat saya belum mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu ya perlu kita arahkan, bahkan perlu kita lukis, perlu kita bentuk karakternya. Padahal tidak demikian, anak memiliki karakter sendiri yang kita hanya bisa menuntunnya saja, gitu kan. Nah, kemudian yang keempat
Yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul 1.1 itu adalah pembelajaran diharuskan sesuai dengan target kurikulum yang sudah terjadwalkan pada program semester. Ini memang menjadi kebiasaan saya, bahkan mungkin beberapa guru juga ya, bahwa ya pembelajaran itu kadang-kadang ada targetnya dan itu harus dicapai gitu. Terserah anak-anak mau paham atau tidak, yang penting materi kita sampaikan begitu. Dan itu ternyata tidak baik, bahkan tidak boleh demikian kan. Nah kemudian yang terakhir, evaluasi pembelajaran itu selalu fokus pada pencapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif pula. Jadi kebanyakan guru, bahkan saya sendiri, itu selalu mengutamakan aspek kognitif dibandingkan sikap dan psikomotor. Dan selalu saja ujung-ujungnya itu peserta didik harus mencapai kriteria ketuntasan minimum dalam mata pelajaran yang diajarkan begitu. Dan itu tidak boleh kan. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, ternyata guru tidak hanya memberikan pelajaran di kelas saja untuk mencapai target materi kurikulum, tetapi juga harus mendidik, menuntun, mengarahkan laku anak sesuai dengan karakteristiknya untuk menjadi manusia merdeka seutuhnya, merdeka lahir dan merdeka batinnya. Kemudian yang kedua, guru perlu mengenali karakteristik setiap peserta didik sehingga proses pendidikan dapat menghamba pada anak atau student centered. Menghamba pada anak di sini yaitu adalah pembelajaran perlu berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Nah, kemudian yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar peserta didik. Artinya peserta didik itu memiliki banyak sekali sumber informasi terkait proses pembelajaran dan proses pendidikan itu sendiri, dan kita hanya perlu menuntun dan mengarahkannya gitu. Nah kemudian yang keempat adalah karena pada dasarnya kodrat anak adalah bermain, maka guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan gitu. Kemudian yang kelima, pembelajaran sebaiknya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya peserta didik itu sendiri, menuntunnya dalam mengembangkan potensi yang sesuai dengan minat, bakat dan kreativitasnya masing-masing. Nah, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di sini adalah bahwa kita perlu menyesuaikan dengan sosial budaya di mana peserta didik itu hidup, dan kita juga harus menyesuaikan dengan modernisasi yang sesuai dengan zamannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa harus memiliki kebermaknaan yang tinggi bagi kehidupannya. Tidak hanya sekedar memenuhi target capaian materi pada kurikulum. Itu yang paling penting, harus memiliki kebermaknaan bagi kehidupannya. Itu. Nah, ini sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara dan menjadi dasar pemikiran pendidikan nasional di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya perlu membuat proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi peserta didik,
mungkin menyelipkan beberapa games atau bahkan membuat aktivitas pembelajaran itu didominasi oleh games atau permainan yang mendidik. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik peserta didik supaya kegiatan pada proses pembelajaran menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, mengutamakan budi pekerti dalam proses pembelajaran, menuntun sikap dan karakter peserta didik, serta mengarahkan mereka pada keterampilan abad 21, yaitu adalah komunikatif, kreatif, critical thinking, dan kolaboratif. Itu. Kemudian yang terakhir, proses pembelajaran perlu bersifat kontekstual sehingga lebih relevan dengan kehidupan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, hingga bahkan sesuai dengan minat dari peserta didik itu sendiri. Itulah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh di modul 1.1 ini, dan juga saya paparkan perubahan diri yang saya alami, dan mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan di sekolah ataupun di kelas saya. Baiklah, sekarang kita simpulkan, ternyata pendidikan itu seyogianya mampu memberikan ruang kepada peserta didik untuk bertumbuh menjadi manusia yang merdeka secara utuh, baik lahir maupun batinnya, menuntunnya menjadi manusia yang selamat dan bahagia, serta cakap dalam mengatur hidupnya tanpa bergantung pada orang lain. Itulah yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya di channel Misteri List tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.